wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di hari ini di Jumat sore yang insya Allah hari super berkah ini kita bisa bermuajahah di Zoom meeting dengan agenda Rafi Class belajar tentang strategi fundraising dari Mbak Nisa. Dan salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Baik Sobat Movers, terima kasih yang sudah hendak hadir pada hari ini. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Dan semoga nih setelah ini mendapatkan tips and trick dari Mbak Nisa, langsung banyak nih closing kurbannya ya di bulan Zulhijjah ini. Amin amin Allahumma amin. Sebelum saya Tias masuk memperkenalkan tentang Mbak Nisa, mari kita buka agenda pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sih Mbak Khairatun Nisa itu? Beliau adalah member RFI atau Relawan Filantropi Indonesia berusia 23 tahun yang berasal dari Kediri, Jawa Timur. Dan luar biasa sekali aktivitas beliau nih teman-teman. Owner dari AHA Creative Store ya Mbak. Ada di Instagramnya di @grosir_kediri, dan ini mungkin basic dari usahanya Mbak Khairatun Nisa, dan kemudian beliau adalah Sigma Learning Consultant sebagai SPV, dan juga pengajar tahsin dan tahfiz dosen serta mahasiswa, pengajar Al-Quran, admin sahabat yatim Jambangan, freelance desain grafis, desain sipil, dan juga perkapalan. Luar biasa sekali ini Mbak Nisa. Dan juga menjadi relawan filantropi Indonesia yang berasal dari ACT Kediri. Dan pengalamannya berupa prestasi yang luar biasa juga sudah diraih oleh Mbak Nisa. Serta MTQ Mahasiswa Nasional 2015, cabang Hifzil Quran, juara 2 MTQ Mahasiswa Putri dalam Disnatalis PPNS 2015, juara 1 MTQ juga Mahasiswa se-Surabaya, diselenggarakan oleh Statistika ITS 2015, peserta MTQM Regional Jawa Timur cabang Hifzil Quran 10 juz, Masya Allah, luar biasa sekali Mbak Nisa. Dan juga juara 2 LKTI Al-Quran yang diselenggarakan oleh FKG Universitas Erlangga 2016. Dan juga juri MHQ Mahasiswa PPNS. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, activity dan juga experience-nya. Semoga bisa memotivasi kita semua di hari ini. Ada materi juga dari Mbak Nisa yang sudah disiapkan nih untuk spesial Sobat Movers hari ini. Dan teman-teman semuanya, syarat yang aku sampaikan di sini, teman-teman harus buka kameranya, karena ini juga adab kita terhadap Mbak Nisa nanti yang akan menjelaskan tentang strategi fundraising dari Mbak Nisa sendiri. Dan teman-teman mohon dikondisikan untuk mikrofonnya. Dan yang terakhir, teman-teman harus antusias, berpartisipasi, dan juga catat apa yang nanti disampaikan oleh Mbak Nisa. Oke, selanjutnya untuk Mbak Nisa, silakan boleh menyampaikan materinya. Nanti kalau ada kendala terkait bacaannya kurang jelas atau kurang nge-zoom, boleh komplain ya Mbak Nisa. Nanti dibantu oleh Mbak Dea. Kita sebelum ke materi, Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sampaikan terima kasih kepada RFI. Kita bisa berdiskusi pada sore hari ini. Jadi kita di sini santai saja, karena sebenarnya saya juga masih sama-sama belajar, seperti itu. Boleh langsung ke slide saja Mbak, karena tadi sudah perkenalan dan lain sudah, jadi langsung ke slide saja. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai materi pada sore hari ini tentang strategi fundraising. Ini adalah potret ketika saya bersama dengan tim ACT Kediri, ini sama Mas Ikhwan, ketika menyalurkan bantuan untuk korban bencana APG Semeru tahun 2021 lalu. Jadi sebelum kita ke strateginya, boleh langsung di slide selanjutnya, Mbak.
Nah, jadi sebelum kita ke strategi-strateginya, sebelum kita ikhtiar ke apa ya, japri ke teman-teman kita, atau kita ikhtiar ads atau dan lainnya, kita hendaknya meluruskan niat dan memperbaharui, terus memperbaharui. Karena sebenarnya kita ikut RFI, kita gabung RFI itu dan Allah memberikan apa itu sesuai dengan niat kita. Dalam salah satu ceramah oleh Ustadz Adi Hidayat, jadi saya pernah mendengarkan bahwa ketika kita meniatkan sesuatu untuk dunia, maka yang kita dapatkan ya dunia saja. Tetapi ketika kita meniatkan sesuatu untuk akhirat, maka dunia maupun akhirat itu dapat seperti itu. Jadi misalkan kita ingin closing kurban ya, ini closing kurban yang cukup banyak begitu. Terus kemudian sebelum itu kita itu niatannya apa sih? Mengapa kita pengen sama Allah itu dikasih bisa closing kurban banyak? Mengapa kita ingin dapat apa ya? Kayak misalkan katakanlah komisi yang banyak itu kenapa gitu. Jadi niat kita itu apa? Apakah niat kita ingin membantu orang lain atau hanya sekedar ingin mendapatkan komisi atau dan lainnya. Jadi hendaknya kita sebagai penyalur kebaikan, kita sebagai jembatan kebaikan dari teman-teman kita, dari para donatur kepada lembaga, itu terus memperbaharui niat kita. Seperti itu. Di samping itu, kita juga harus sering-sering ya, apa sih sebenarnya niat saya gabung di RFI ini, ataukah apakah saya ini sekedar ingin ya udah gabung aja gitu ikut-ikut, atau kita ingin menambah penghasilan, ataukah kita ini ingin meluaskan siar lebih banyak lagi, atau kita ingin membantu orang lain atau seperti apa. Nah, itu kita hendaknya terus-menerus, karena yang namanya niat, yang karena minat kita ini terhadap sesuatu itu naik turun, seperti itu. Boleh dilanjut, Mbak? Nah, kemudian yang kedua, setelah niat kita sudah tertata, kemudian kita melihat, dimulai dari kita menjadi RFI itu, kita melihat sekitar kita, kemudian kita ikut bergerak. Nah, artinya, kalau menurut saya ya, jadi sebelum kita ini menggalang dana, hendaknya kita ini tahu bagaimana sekitar kita, kemudian mengapa kita harus menggalang dana seperti itu akan ada ruh tersendiri, berbeda dengan ketika kita ya udah aku dapat foto dari kantor lalu tak share kayak gitu, itu ruhnya akan berbeda dengan ketika kita bisa menikmati seperti itu. Jadi yang pertama, ketika kita belum menemukan ruh ruh kemanusiaan, ruh ingin sesuatu, nah itu kita boleh melihat sekitar kita dulu. Kita mau jalan-jalan, kemudian kita lihat di jalan ini apa yang kita temukan sih? Ada banyak mungkin orang-orang yang kurang beruntung, mungkin ada tetangga kita yang yatim, atau mungkin ada orang yang sakit kemudian belum mendapatkan bantuan dan lainnya. Nah, kemudian kita dari proses jalan-jalan tadi, dari proses kita melihat ke lingkungan kita tadi, kita menemukan apa sih sebaiknya yang bisa saya lakukan. Nah, mungkin kalau misalkan kita sebagai orang yang sudah berlebih ya, sangat berlebih, itu kita bisalah langsung bantu gitu. Tetapi kadangkala untuk memberi bantuan ini kan juga nominalnya tidak sedikit begitu. Artinya kemudian ada rasa tergerak kita untuk membantu. Bagaimana kita membantunya? Dengan kita mungkin bisa berkolaborasi dengan ACT atau dengan seperti apa. Intinya kita menemukan dulu ruh menemukan, kemudian kita itu merasa bahwa ada sesuatu yang harus saya lakukan ketika kita melihat orang lain yang kurang beruntung seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ikut ke lapangan. Ya, di sini kata kunci besarnya adalah lihat sekitarmu, ikutlah bergerak. Jadi sebagai RFI, ini kan saya melihatnya
berkolaborasi dengan MRI ya. MRI ini sebagai teman-teman atau relawan yang biasanya menyalurkan bantuan atau bisa dikatakan beliau ini banyak membantu program seperti divisi program. Nah, sekali-kali kita sebagai RFI ini ikut terjun ke lapangan seperti itu. Kenapa kita harus terjun ke lapangan? Karena yang pertama ada ruh tersendiri yang akan akan kita rasakan, yang akan kita lihat, yang akan kita temukan seperti itu. Yang kedua, donatur akan lebih trust ketika kita ini ikut ke lapangan. Artinya, misal seperti ini. Ketika kemarin ada bencana APG di Semeru. Nah, terus kemudian rasanya itu akan berbeda ketika kita mendapatkan foto, kemudian kita nge-share, kemudian mendapatkan donasi dengan ketika kita ikut terjun ke lapangan. Artinya ya karena ada teman-teman MRI ya kita sebagai RFI ini menyebatani dari donatur ke ACT seperti itu, kita ikut juga ke sana. Ini akan lebih terasa begitu. Tapi juga untuk yang jaraknya jauh gimana? Ya sesuai dengan ikhtiar masing-masing. Artinya misalkan memang karena jaraknya jauh dan untuk mobile ke sana atau transportasi ke sana terlalu mahal dan karena keterbatasan sesuatu, menurut saya sih tidak masalah ya. Pasti di daerah masing-masing ini ada suatu problem yang harus diselesaikan begitu. Jadi tiap-tiap masing-masing ini pasti ada kayak saya baca di dashboardnya itu pasti ada kayak semacam di daerah, misalkan di daerah Kediri ini ada program ini, daerah ini ada program ini. Nah, mungkin nggak semuanya kita harus ke sana juga enggak. Jadi minimal kita itu ada suatu program yang kita itu bisa ikut terjun ke lapangan. Jadi kita benar-benar tahu di lapangan ini seperti ini. Ketika ada donatur yang bertanya, kita bisa menjelaskan. Kemudian ada foto kita di sana. Nah, foto ini merupakan branding kita. Mengapa kita perlu branding? Nah, dari yang pernah saya lakukan dari tahun 2014, jadi kebetulan tahun 2014 itu saya mulai masuk kuliah. Nah, itu saya diajari tentang branding. Nah, branding saya itu seperti ini. Jadi kenapa, mungkin ini juga sekilas dari materi saya selanjutnya. Jadi kenapa sih kok saya ini kalau misalkan dicek di akunnya RFI itu lebih banyak closing tentang Palestina. Saya itu waktu kuliah dulu adalah aktivis LDK yang sering ketika misalkan ada Palestina, ada terjadi sesuatu, biasanya ikut menggalang dana dan lain-lain seperti itu. Artinya membentuk branding ini memang tidak langsung kita sering posting gitu langsung terbentuk, itu tidak, tapi dari aksi nyata kita gitu. Artinya branding ini akan terbentuk bertahun-tahun, tidak langsung seminggu langsung jadi gitu, tidak. Tapi dari proses yang sangat lama, akhirnya orang akan trust kepada kita. Orang itu tanpa kita minta untuk ayo Bu donasi gitu, tanpa harus kita seperti itu, ketika kita nge-share sesuatu, mungkin ketika ke Palestina gitu kan saya juga istilahnya untuk menuju ke sana itu luar biasa sekali ya, artinya belum memungkinkan seperti itu orang akan oh iya ya Mbak Nisa ini dari dulu memang beliaunya sudah konsisten mengajak tentang Palestina ini, kemudian update seperti itu akan menambah rasa trust kepada donatur seperti itu. Jadi bila mana kita di sekitar kita atau mungkin di cabang terdekat kita ini kita bisa memungkinkan untuk ikut ke lapangan, ikutlah. Meskipun kita sebagai RFI, bukan sebagai MRI, kita ikut. Seperti itu. Itu akan menambah branding kita, akan menambah istilahnya kekuatan kita untuk kita sampaikan kepada donatur. Jadi bukan hanya sekedar ngomong, tapi kita tahu sebetul-betulnya. Seperti itu. Boleh next, Mbak? Nah, kemudian ketika kita telah merasakan setelah ada sesuatu gitu, kemudian
kita rasakan dan kita cintai. Nah, setiap kita masing-masing ini memiliki potensi yang sangat berbeda-beda ya. Jadi bisa jadi saya ini potensinya mungkin untuk meng-closing meng-closing bidang-bidang yang tentang Palestina, bidang-bidang tentang bencana. Tapi bisa jadi saya itu juga akan lemah ketika meng-closing wakaf seperti itu, misalkan wakaf kan banyak sekali ya program wakaf seperti itu. Mungkin bisa jadi kelemahan saya di situ. Jadi masing-masing kita memiliki potensi dan ayo maksimalkan potensi kita gitu. Kalau ada yang bilang aku kok izin yo, saya kok malu ya jadi RFI gitu. Kesannya kayak saya ini gimana gitu. Ada salah satu dari teman saya dulu mengatakan, saya kok malu ya Mbak, nanti saya dikiranya gimana-gimana. Nah, padahal kita sebagai RFI ini, sebagai penyambung kebaikan ini, sebenarnya adalah sesuatu yang sesuatu yang tidak harus kita itu merasa minder, merasa malu dan lainnya. Kalau mereka yang ibaratnya itu bersiar mengajak kepada keburukan saja, gencar sekali, lalu kenapa kita yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kemanusiaan, kita itu ya wes gitu-gitu aja atau mungkin malu seperti itu. Dan profesi sebagai amil itu juga ada dalam Al-Qur'an. Berarti Allah itu memuliakan profesi amil seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau ini saya sedikit menjelaskan ya dari foto ini. Foto ini diambil Ramadan tahun lalu ketika saya baru beberapa hari jadi relawannya RFI begitu. Jadi saya itu baru gabung dari tahun lalu, tahun 2021, tepatnya di bulan Ramadan begitu. Dan ini jadi saya itu juga ikut suatu komunitas. Dan kalau saya itu tipe-tipe yang ini kayak istilahnya suka program, suka ada sesuatu yang gerakan apa sih yang sekiranya bisa kita sinergikan kayak gitu. Gerakan apa ya sekiranya bisa, misalkan ya kayak di ACT ini kan ada program mungkin yatim kayak gitu. Nah, kayak Ramadan ini apa sih sebenarnya yang kita bisa sinergikan dari, mungkin karena saya ikut komunitas saya inginnya ada yatim. Nah, dari ACT ini apa kira-kira yang bisa kita sinergikan kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi tidak selalu memikirkan RFI dan identiknya dengan saya mendapatkan komisi, bukan seperti itu. Kalau saya ya mungkin tiap-tiap orang berbeda seperti itu. Nah, ini salah satu program Ramadan tahun lalu, Ramadan Cinta Yatim itu. Ini awalnya program ini nekat karena tidak ada dana. Terus kemudian karena qadarullah ya, karena saya juga cukup vakum cukup lama di bidang kemanusiaan dan lain-lain, jadi baru mulai juga. Qadarullah setelah selesai acara mendapatkan transferan dari salah seorang pejabat begitu, dapat transferan 3 juta waktu itu. Saya langsung ya Allah, Masya Allah ya, baru saya posting, jadi itu selesai maghrib saya posting, terus kemudian, Mbak maaf ya, saya terlambat, saya mau ikut Mbak, masih bisa, kayak gitu. Beliau posting 3 juta, beliau transfer 3 juta. Cek, terputus ya dari Mbak Nisa. ACT ini bisa, ya? Oh, agak nge-lag ya Mbak Nisa, Afwan. Oh, sudah tersambung lagi. Oke. Jadi Boleh. ini waktu ACT Kediri masih baru ada di Kediri, kemudian saya sendiri juga masih baru sebagai RFI, jadi untuk membranding, artinya seperti itu. Jadi belum banyak target-target terkumpul dan lain-lain. Boleh next, Mbak. Boleh next, Mbak.
Sudah tersambung lagi Mbak Nisa? Sudah slide-nya sudah berganti Mbak Nisa. Sudah next. Oh ya. Sudah. Ya, Masnya sebelumnya. Yang sebelumnya tadi maaf, tadi ternyata connect WiFi. Yang sebelumnya, Mbak. Setelahnya. Nah, ini tips ala saya untuk membranding diri sebagai penyalur kebaikan, sebagai RFI. Yang pertama adalah kenalkan diri kita kepada lingkungan kita bahwa kita adalah agen kebaikan. Nah, siap menjadi jembatan kebaikan dari donatur untuk mustahik pun ketika di lingkungan kita atau mungkin kita mengenal seseorang yang membutuhkan bantuan, kita juga sebisa mungkin mengusulkan kepada ACT untuk Mas atau Mbak, ini di tempat saya ada yang membutuhkan bantuan, kira-kira bagaimana? Nah, kalau saya dulu itu pernah ada teman saya yang membutuhkan bantuan, juga saya istilahnya bilang ke ACT, ini ada teman saya yang membutuhkan seperti ini, kira-kira bisa dibantu enggak? Artinya dibantu itu dibuatkan link, kemudian kita juga ikut membantu nge-share link ini, ikut membantu bagaimana agar teman kita ini bisa bisa kita menolong teman kita itu, tapi tidak melalui tangan kita, seperti itu. Kadang karena ada ya orang itu yang ketika yang menolong adalah kita, kayak gitu rasanya kayak gimana, malu atau apa gitu. Tetapi kalau lewat lembaga biasanya orang akan lebih terbuka, seperti itu. Nah, yang kedua adalah konsisten share kebaikan. Kalau ditolak ya nggak apa-apa, namanya juga kita ini kan share, nggak semua orang itu akan menyukai, tapi juga nggak semua orang akan menolak, seperti itu. Konsisten ini sulit sekali. Jadi kadang hari ini karena Zoom ini ruhnya masih meledak-meledak, artinya semangatnya masih luar biasa, tapi bisa jadi 1 bulan kemudian berbeda dengan hari ini, bisa lebih tinggi, bisa juga ternyata aduh wes sudah gitu. Jadi konsisten ini terus menerus, seperti itu. Tidak selalu kita setiap hari harus share ajakan ibaratnya yang lagi booming ajakan kurban kayak gitu. Sekali-kali kita juga edukasi kurban terbaik itu seperti ini. Waktu terbaik untuk kita berpuasa selama 1 sampai dengan 9 Dzulhijjah. Kemudian doa terbaik ketika di hari Arafah gitu. Itu perlu kita share dan kita edukasi. Orang itu ketika setiap hari di-share tentang ayo donasi, itu rasanya akan bosan. Sama itu WA kita akan diblokir. Kalau beda dengan kita misalkan enggak. Kalau saya biasanya tiap hari Jumat untuk nge-share misalkan ada gerakan apa seperti itu. Nanti hari-hari biasa ya udah cukup posting di status aja kayak gitu, tentang mungkin tentang Nah, terus kemudian yang ketiga adalah main medsos, belajar komunikasi, belajar edit gambar. Yang selanjutnya adalah gabung komunitas kebaikan. Nah, main medsos ini menurut saya di zaman now ini sangat penting sekali ya, karena kita menjadi jaringannya itu lebih luas. Artinya misalkan saya yang di Kediri bisa closing dari Surabaya, dari mana seperti itu. Terus kemudian kita belajar komunikasi dengan para donatur, dengan ACT juga, bagaimana kita mengkomunikasikan agar sinkron antara keinginan donatur dengan programnya di ACT. Jangan sampai miss. Kalau miss ini nanti donatur akan kecewa, seperti itu. Yang selanjutnya adalah belajar edit gambar. Nah, kita tidak memungkiri ya. Jadi kalau selama ini itu orang-orang itu akan tertarik ketika kita itu nge-share gambar yang bagus, gambar yang kayak istilahnya gambar yang menjual, seperti itu. Nah, gambar-gambar ini yang seperti apa? Nanti boleh tanyakan kepada masing-masing ACT cabangnya ya, yang gambar-gambar
Jadi kalau misalkan saya minta ke ACT, Mbak, saya minta tolong minta gambar yang bagus, artinya gambar yang menjual kayak gitu. Kalau dan kita juga sedikit-sedikit belajar mengenai desain. Artinya kalau sekarang kan banyak banget yaitu Canva atau mungkin Corel kayak gitu. Jadi itu perlu banget, perlunya karena suatu ketika misalkan ada program yang program yang mungkin menurut kita ini perlu diviralkan, tapi karena kan juga pihak ACT sendiri urusannya banyak gitu, nggak cuman meladeni kita aja gitu. Terus kita pengen gambar bervariasi gambar itu nanti bisa kita desain dengan sederhana seperti itu. Boleh selanjutnya Mbak, next. Nah, kemudian yang tadi saya omongin, sering koordinasi dengan ACT, program apa yang lagi jalan, atau kita mau request apa. Jadi, kalau saya itu biasanya suka request, artinya seperti ini. Mas Ikhwan, ini kan kita ini ada libur sekolah ya. Jadi kayaknya kalau kita bikin program BTS, Back to School, itu akan menjual. Apalagi kalau Back to School untuk yatim, ini akan menjual. Karena apa? Karena sekarang itu musimnya daftar ulang, musimnya anak-anak butuh perlengkapan sekolah. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu program rumah baca yang bekerja sama dengan ACT. Ini tahun lalu, tahun 2021, programnya sama, BTS ini, program Back to School. Jadi ini dapat semuanya dari donatur. Tujuannya untuk membranding diri dulu dan membranding ACT tentang kita kolaborasinya tentang yatim dan duafa. Dan kebetulan waktu itu ada program ini Back to School, program sekolah ini, jadi bisa sinerginya itu bisa pas seperti itu. Nah, boleh di next, Mbak. Nah, kemudian setelah kita ikhtiar buminya, Masya Allah ya, kita sudah ikhtiar, kita komunikasi dengan baik, kita ikhtiar dengan kita belajar, dengan kita gandeng teman-teman kita, gandeng komunitas kita, dan lain-lain. Yang pertama adalah, lalu jangan pernah kita lupakan, yang pertama adalah closing Allah dulu, closing kita, dan closing lainnya kemudian, artinya closing donatur kemudian. Closing Allah dulu, artinya sebelum kita ke donatur itu paling minimal kita itu bismillahirrahmanirrahim, saya berniat ingin menjadi wasilah kebaikan untuk banyak orang. Semoga engkau ridho ya Allah, seperti itu. Minimal kita meng-closing Allah dulu, minta sama Allah biar dimudahkan. Yang kedua adalah meng-closing kita. Nah, kalau saya biasanya sebelum saya share ke donatur itu kayak minimal kita dulu gitu, kita awali dulu gitu. Kalau misalkan berat gimana? Saya itu dari dulu waktu saya pernah bekerja di lembaga LAS dulu, itu selalu diginikan dengan skacap saya. Jadi setiap pagi, setiap subuh itu hendaknya kita itu odin, one day one koin 500-an, koin 1000-an, atau mungkin kalau nggak punya ya 200 rupiah, 100 rupiah nggak apa-apa, kita masukin tiap subuh seperti itu. Itu salah satu ikhtiar kita, artinya setelah kita closing Allah, kita closing diri kita dulu, kita memberikan yang terbaik versi kita seperti itu, baru kemudian kita share kepada orang lain. Artinya sebelum kita ngajak itu, kita ngajak minimal kita meniatkan diri, mengajak diri kita terlebih dahulu seperti itu. Nah, kalau misalkan kurban gimana? Kurban itu yang penting niat dulu. Nanti akan saya ceritakan terkait kemarin closing unta. Nah, terus kemudian ini beberapa potret ya. Ini potret yang ketika saya sudah jadi RFI ini. Potretnya yang pertama itu
ketika wakaf pembangunan masjid di Gandusari Trenggalek. Kemudian yang kedua ini di Fajar, jadi bantuan kemanusiaan. Yang ketiga ini Semeru kemarin dapatnya 10 juta sekian. Oh ya, jadi tidak semua yang berhasil saya galang ini akan saya masukkan ke RFI. Jadi ada beberapa yang memang langsung saya masukkan ke ACT. Karena saya mikirnya di RFI ini kan kita dapat komisi 10% ya. Kalau misalkan kayak ini di Semeru ini dapatnya 10 juta sekian. Kemudian kita ke sana juga butuh operasional dan lain-lain. Pastinya ya yang baru masuk ke ACT itu sekitar 8 sampai dengan 9 juta kurang seperti itu. Artinya kalau misalkan memang kondisinya seperti itu ya saya tidak masukkan ke RFI, biarlah itu menjadi closingannya ACT. Kalau saya seperti itu. Tapi tiap-tiap orang kan beda-beda seperti itu. Nah, boleh di next, Pak. Nah, ini tips bikin BC atau PDKT ke donatur. Yang pertama, kita baca bismillah dulu, kita minta sama Allah. Yang kedua, pastikan video dan foto itu sudah paling terbaik gitu yang akan kita share. Dan sesuai dengan karakteristik donatur kita. Kalau donatur kita ini tipe-tipe orang yang santai, kita bisa ajak ngobrol dulu. Kalau tipe-tipenya yang langsung to the point, Bu, saya bulan ini, Bu, ada program segini. Programnya A, B, C, D, E. Jenengan mau ikut yang mana kayak gitu. Saya bulan Ramadan lalu itu ada salah satu donatur saya. Beliau ini donaturnya luar biasa sekali. Beliau janda, putranya 3. Beliau ini jadi memang tidak, ya seperti yang saya sampaikan di awal ya, tidak semuanya masuk ke RFI. Ada beberapa yang memang waktu itu disalurkan langsung ke tempat-tempat kayak maksudnya ke tempat di sekitar lingkungan saya seperti itu. Ada beberapa yang memang closingannya untuk Palestina seperti itu. Itu satu bulan itu saya total donasinya kurang lebih 100 juta. Itu satu orang. Dan beliau ya dengan santainya, Mbak, saya mau donasi untuk dibagikan berupa beras ke tempat-tempat ke lingkungannya Mbak, itu sejumlah sekian, transfer 30 juta. Terus kemudian lagi, Mbak, saya mau donasi untuk Palestina 5 juta. Terus kemudian saya donasi untuk guru ngaji sekian dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kita bikin narasi singkat tapi singkat, bagus, dan informatif. Artinya jangan sampai kita itu kalau BC terlalu panjang. Kalau terlalu panjang akhirnya donatur itu kadang malas baca. Iki opo sih tak dari awal sampai akhir gak nang. Ceritanya itu bisa disampaikan lewat video. Kalau misalkan memang terlalu panjang. Misalkan kayak di Palestina terjadi sesuatu hal dan lain-lain itu bisa dengan video. Tapi kalau teksnya terlalu panjang mungkin bisa dipendekkan yang informatif saja dan yang paling penting itu rekening dan link link RFI. Yang ketiga adalah tentang pelayanan kita. Nah, setelah kita dapat donasi, jangan lupa kita juga harus memberikan pelayanan terbaik untuk donatur. Yang pertama, jangan lupa bikin ucapan terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih telah berdonasi. Kemudian kita doakan semoga jenengan sekeluarga diberi kesehatan dan lain-lain. Kemudian kita minta kwitansi kepada ACT. Sampaikan kepada kwitansi. Jadi jangan karena kita sudah mendapatkan link RFI itu, kemudian donatur lewat link, lalu kita lupa, ya manusiawi ya kalau lupa, maksudnya kita tidak sampaikan kwitansinya tadi, karena itu akan mempengaruhi kisah jani wes masuk atau belum, itu pasti donatur akan bertanya-tanya. Terus kemudian ketika sudah realisasi, fotonya atau mungkin ada tentang beritanya, linknya, itu kita sampaikan, alhamdulillah Bu, ini kemarin wakaf Ibu di Masjid Gandusari Trenggalek, Masjid At-Taqwa Gandusari Trenggalek telah terrealisasi. Alhamdulillah berkat bantuan dari Ibu, semoga jariahnya terus mengalir untuk jenengan sekeluarga kayak gitu. Jadi ucapkan juga doa ketika sudah terrealisasi tadi begitu. Kemudian kalau saya biasanya saya tambahkan dengan
ajakan program lainnya. Nah Bu, ini berhubung ini sudah selesai, ini kita ada program baru ini Bu, programnya seperti ini. Nah kayak gitu. Boleh dilanjut Mbak. Nah kemudian seperti saya sampaikan tadi, jangan lupa belajar desain sederhana. Yang penting kita pun juga bisa ngonten ya, ngonten memberi tips atau apa seperti itulah intinya. Karena ketika kita postingnya hanya ajakan donasi, pasti ya donatur itu juga akan bosan seperti itu. Nah ini yang paling kiri itu contoh kalimat BC yang biasanya saya share ke donatur. Jadi misalkan kayak kapan hari itu sudah ada itu donasi ajakan untuk ke Palestina, itu siapa yang mau jadi donatur ini, kemudian kita share linknya, kita share karena kan biasanya kalau saya mintanya langsung jadi satu utuh ya, jadi satu, misalkan kayak yang di tengah ini ketika ada banjir Malang dan Batu itu minta jadi kwitansinya langsung jadi satu aja Mbak, misalkan dapatnya 2.100.000 ya udah jadi 2.100.000 gitu. Nanti atas nama ini kecuali mungkin ada donatur yang besar atau donatur yang kadang dari kayak misalkan dari TPQ Ashifa ini kan lembaga ya, beliau pasti mintanya itu dibikinkan sertifikat atau dibikinkan kwitansi. Kita request aja ke AJT kayak gitu. Boleh next Mbak. Nah, karena setiap kita berniat kebaikan, maka akan Allah datangkan kebaikan untuk membantu kita berbuat baik dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini cerita tentang kemarin closing kurban unta ya. Jadi sebenarnya saya itu tidak sengaja. Ini itu karena saya itu menjadi salah satu mentor di grup Al-Quran begitu. Kemudian jadi 1 bulan yang lalu, 1 bulan atau 1 bulan setengah yang lalu, saya itu nge-share. Barangkali ada yang berkenan bersedekah ya. Saya nge-share-nya itu enggak kurban utuh gitu, tidak. Bersedekah kurban untuk Palestina. Karena waktu tahun lalu itu saya itu closing satu kambing Palestina itu berupa kayak atas nama Gria Inspirasi. Jadi hasil sedekah kurban gitu, sedekah kurban dari 20.000, 25.000 dan lain-lain lah seperti itu. Karena saya belum pede untuk langsung nembak segitu, nembak angka gitu belum pede. Jadi kemarin sekitar 1 bulan setengah yang lalu itu saya share ke grup. Saya share-nya ke grup bukan ke Japri. Barangkali ada yang berkenan untuk sedekah kurban untuk Palestina. Nah, terus kemudian tiba-tiba waktu kemarin Ahad itu ada salah satu dari murid saya ngaji ini Japri saya, Mbak, kenapa ya kok kurban di Palestina itu harga kambingnya itu kok paling mahal 5 juta dibandingkan dengan yang lainnya? Saya jawab aja, karena di sana itu kan Bu, daerah perang, jadi operasionalnya itu berbeda dengan di daerah lainnya, kayak gitu. Ya saya sih agak sedikit ngawur-ngawur gitulah intinya, pokoknya matuk gitu. Mungkin perkiraan saya seperti itu, karena waktu itu baterai saya sudah lemah, jadi saya mau telepon atau mau bertanya ke teman-teman ACT ini sudah nggak terlalu sempat, ya sudah saya balas gitu aja. Terus kemudian sorenya itu beliau telepon saya, Mbak, mohon maaf saya mau tanya harga unta untuk di Palestina berapa ya? 35 juta tah gitu. Saya kaget loh, kok tiba-tiba beliau bertanya gitu ya. Sejak saya habis itu saya tanyakan ke ACT, harganya 33 ternyata. Nah, alhamdulillah setelah itu saya share ke beliaunya harganya 33 Bu. Terus beliau kemudian mengatakan, ini tapi pasti ya Mbak untuk ke Palestina bla 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 bla, karena ya saya kurang tahu lah alasannya apa, kenapa beliau memastikan dan lain-lain gitu. Terus kemudian besoknya itu beliau minta dibuatkan link RFI saya untuk kurban itu unta ke Palestina itu. Dan yang luar biasa sekali, yang transfer uang 33 juta ini putranya paling kecil masih kelas 1 SD. Saya, ya Allah, uang 33 juta ini yang transfer itu putranya paling kecil. Yang paling kecil masih kelas 1 SD, Masya Allah. Luar biasa sekali. Jadi, terus saya tanya, loh Bu, kenapa? Gitu. Saya kan kepo orangnya, kepo sama beliau. Kenapa Bu?
saya itu pengen Mbak, nanti putra saya ketika sudah besar itu bisa menjadi orang yang dermawan. Uang itu apa ya? Uang itu bisa didapatkan dengan kita mendermati, gimana ya? Bahasanya beliau itu intinya kalau misalkan kita mengajari dari kecil itu pasti nanti ketika besar itu dia mengeluarkan uang itu tidak akan eman, karena ketika beliau diberi kepercayaan, si anak ini tadi diberi kepercayaan oleh orang tuanya untuk memberikan sedekahnya, memberikan kurbannya untuk orang lain seperti itu. Jadi ya ibaratnya itu kalau diringkas itu ingin memberikan pelajaran kepada anaknya agar lebih berderma lagi, agar menjadi anak yang gampang merasa cinta, gampang mendermakan hartanya seperti itu. Intinya seperti itulah. Seperti itu. Terus kemudian yang bawah ini yang kanan ini ketika itu ya ketika Semeru kemarin, yang kedua ini yang kiri ini apa ya, saya lupa ini. Oh, ini tentang yang Palestina juga. Palestina waktu Ramadan kemarin itu kita ada Zoom dengan Bunda, aduh saya lupa Bunda siapa ya, Bunda Peggy waktu itu dengan komunitas. Jadi beliau teman-teman menitipkan sebagiannya itu untuk diberikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Boleh next, Mbak. Nah, ini potret apa ya? Saya sering mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kita, kegiatan bersama dengan ACT untuk mengingat untuk sebagai branding. Pertama sebagai branding, yang kedua sebagai pengingat bahwa kita ini jangan lelah untuk berbuat baik. Pasti ada rasa tersendiri ketika kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Yang ketiga adalah untuk kita mengajak kebaikan itu ketika dengan branding kita itu akan lebih mudah seperti itu. Jadi biasanya saya potret kebaikan 2021 ini. Nanti bawahnya untuk yang mau donasi silahkan bisa transfer ke rekening saya. Biasanya nanti saya tanya ini akadnya untuk apa ya? Misalkan akadnya untuk Palestina, nanti saya share ke ACT, uangnya saya titipkan, kemudian nanti dimasukkan ke link RFI-nya, baru kemudian saya share untuk kwitansinya, seperti itu. Boleh next, Mbak. Nah, karena saya sendiri ini juga sebenarnya kemarin itu sempat bingung mau bikin materi apa, kemudian tipsnya karena saya masih sangat baru sekali di RFI ini, jadi kayak masih 1 tahun dengan pengalaman yang sangat sedikit sekali, masih minim ya. Karena itu kita baiknya diskusi saja gitu, kita cerita-cerita tentang bagaimana pengalaman kita masing-masing, karena kita masing-masing ini punya potensi tersendiri, punya kekuatan, punya potensi, punya kelemahan sendiri-sendiri begitu. Kalau misalkan seperti saya mungkin dianggapnya ya cukup baik untuk di Palestina ya, track recordnya untuk penggalangan dana, karena ya bisa jadi saya juga lemah untuk di wakaf gitu, penggalangan wakaf itu saya cukup tidak terlalu bagus gitu maksudnya, karena ya mungkin brandnya masih kurang ya sebagai penggalang wakif, seperti itu masih kurang seperti itu. Untuk yang teman-teman mungkin mau sharing atau mau mau tanya-tanya atau kita saling menyapa gitu, untuk melejit bersama, melejit menjadi lebih baik bersama, lebih bermanfaat bersama, boleh WA atau menghubungi Instagram saya boleh. Kayak gitu sih. Langsung Mbak, monggo silakan boleh dibuka sesi tanya jawab. Sudah selesai materinya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Mbak Khairatun Nisa atau Mbak Nisa atas materi yang sudah disampaikan. Jazakillah khair Mbak Nisa. Sangat luar biasa sekali nih Sobat Movers apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nisa. Kalau bingungnya Mbak Nisa saja, tadi ya bingung mau bikin materi apa, tapi ternyata yang disampaikan ini benar-benar jelas, lengkap, dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua nih Sobat Movers.
Dan yang paling saya ingat nih dari yang dijelasin sama Mbak Nisa tadi, luruskan niat terlebih dahulu, perbaharui niat, karena setiap kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Maka insya Allah niat yang terbaik, hal-hal baik pun akan turut serta mengikuti kita ya Mbak Nisa. Betul. Baik, Sobat Movers yang bergabung pada hari ini, boleh disiapkan nih pertanyaannya. Boleh disampaikan lewat chat box atau boleh raise hand. Mbak Nisa ini alhamdulillah nih menurut track record-nya ya di RFI, donasinya sudah masuk di RFI ini lewat sedekah umum ini sudah senilai 45 juta rupiah, global wakafnya ada 4.035.000 rupiah, global zakatnya 943.000 rupiah, dan di program kurban di tahun ini sudah mencapai angka 34.800.000 rupiah dan termasuk 10 member terbaik. Ada pertanyaan nih, Mbak Nisa. Tias bacakan ya Mbak Nisa ya di chat box dari Mbak Citra. Mbak Citra bertanya tentang apakah ada acuan bahwa kampanye tersebut nih bisa menarik perhatian donatur. Seperti itu. Silakan Mbak Nisa. Langsung saya jawab ya. Apakah kampanye tersebut akan menarik kepada donatur? Nah, kalau menurut saya itu donatur itu masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri ya. Artinya, misalkan ini si donatur saya yang berkurban unta kemarin, beliau itu beliau itu karakteristiknya itu akan suka ketika kita menggalang, ketika kita ada program untuk Palestina. Jadi ketika saya akan nge-share ke yang lain, ya mungkin beliau donasi lah 50.000, 100.000 gitu donasi. Tapi tidak akan sebesar ketika saya nge-share untuk Palestina. Kemudian berbeda dengan salah satu donatur saya yang donatur Ramadan tadi, beliau itu suka dengan bidang kemanusiaan. Jadi ketika bidang kemanusiaan, termasuk ketika pertama kali sebelum saya gabung ke RFI, jadi ACT kan sebelumnya, ACT Kediri kan sebelumnya, sebelum mengajak saya ke RFI ini kan saya sudah sounding-sounding gitu lah istilahnya ke teman-teman gitu ya, nyoba-nyoba aja gitu. Itu beliau pertama langsung donasi 1 juta rupiah waktu itu. Itu waktu saya masih belum gabung RFI. Artinya jadi tidak masuk ke RFI. Itu beliau bidangnya bidang kemanusiaan, kemudian yatim kayak gitu. Jadi masing-masing donatur itu punya potensinya, punya karakteristiknya tergantung bagaimana kita memetakan. Artinya tiap-tiap campaign ini pasti menarik untuk orang yang tepat. Artinya misalkan ke yang tadi beliau sukanya kemanusiaan, saya share Palestina, ya bisa jadi tetap closing, cuman closingnya nanti mungkin sekian. Demikian juga beliau suka Palestina, kemudian saya share wakaf, mungkin closingnya ya sekian seperti itu. Jadi beda-beda seperti itu. Intinya kita menemukan tiap campaign menarik, kita tinggal menemukan siapa yang klop, siapa yang cocok dengan campaign tersebut. Intinya seperti itu. Dan terutama kita libatkan dulu orang-orang terdekat kita, orang-orang sekitar kita. Closing dulu diri kita, kemudian orang sekitar kita. Mungkin keluarga kita ajak, ayo Bu, kita ini ada program ini, sama nggak pengen donasi mungkin 5.000 gitu. Nah, nanti baru kita ajak yang lebih luas lagi, seperti itu. Cukup, Mbak. Luar biasa. Gimana nih Mbak Citra, terjawab nggak di jawaban dari Mbak Nisa? Jadi kalau sudah menemukan campaign yang wah bagus nih kayaknya nih tentang Palestina. Jadi kita juga harus tetap lihat ya Mbak, targetnya nih apakah beliau ini updating tentang kondisi Palestina atau enggak, seperti itu. Jadi tetap harus melihat karakteristik daripada si calon donatur. Ya, betul. Jadi peta donatur itu sangat penting sekali kalau menurut saya. Karena masing-masing orang itu punya punya kecenderungan tersendiri begitu. Jadi misalkan si A ini cenderungnya Palestina, ketika kita share Palestina, beliau pasti nanti akan, ketika beliau ada rezeki ya, pasti beliau akan donasi itu cukup banyak. Tapi ketika kita share selain Palestina ya, mungkin beliau ya donasi tapi tidak sebanyak ketika ke Palestina tadi begitu. Betul. Ada lagi nih Mbak Nisa pertanyaan masih dari Mbak Citra juga. Izin bertanya, jika kita masih member RFI baru dan belum punya nih prospek donatur yang akan dijadikan target atau di prospek. Nah, langkah awal yang sebaiknya dilakukan ini apa kalau belum punya tujuan donaturnya nih? Nah, kalau belum punya tujuan donatur, yang pertama yang tadi saya sampaikan adalah membranding diri.
ketika diri kita sudah terbranding, maka donatur itu akan sudah merasa, oh Mbak Nisa ini biasanya kalau hari Jumat itu nge-share. Kapan hari itu saya tidak nge-share, jadi saya lupa gitu, lupa hari ini hari Jumat harus nge-share, saya lupa. Ada donatur yang kemudian, Mbak saya nitip untuk Palestina 75.000. Nah, saya tanya, loh Bu, saya kan nggak nge-share. Ternyata, lah kan Mbak Nisa biasanya nge-share. Jadi, apa namanya, branding kita ini kita naikkan dulu ya. Jadi jangan melulu langsung target sekian puluh juta atau sekian ratus juta, tapi kita lupa untuk kita membranding diri seperti itu. Kalau diri kita sudah terbranding, maka donatur dengan sendirinya akan datang pada kita kayak gitu. Misalkan yang seperti Ramadan lalu itu saya juga tidak nge-share sama sekali ke beliau ada apa gitu, tidak. Tapi beliau yang, Mbak, saya mau nitip. Nah, ini. Jadi kita mendapatkan Oke, kita tunggu Sobat Movers. Sepertinya sinyalnya terputus lagi nih Mbak Nisa. rasa tersendiri ketika beliau menyalurkan kepada kita, berbeda dengan kepada orang lain kayak gitu. Jadi membangun dulu, membangun pondasi bahwa kita ini sebagai penyalur kebaikan, dengan kita sering mungkin diawali dengan kita nge-share tips atau mungkin nge-share tentang apa ya, misalkan kayak ya itu tadi kata mutiara kayak gitulah, yang ada logonya ya, yang ada logonya ACT atau ada logonya RFI. Karena kita membranding diri kita ini, saya sebagai relawannya ACT, saya sebagai relawannya RFI. Kalau kita umum artinya orang juga gelambiar. Gelambiar itu kita mau bikin misalkan kayak saya tadi bikin ajakan donasi kayak gitu, orang pasti mikirnya ini mau disalurkan kemana ya ini, kan belum ada kejelasan kayak gitu. Berbeda dengan ketika kita nge-share mungkin di waktu subuh kayak gitu, keutamaan waktu pagi, bahwa waktu pagi ini waktu yang paling barokah untuk kita bersedekah kayak gitu, misalkan kayak gitu, kita doakan dengan malaikat, dengan ada logo RFI atau ada logonya ACT kayak gitu, itu perlahan akan membentuk branding kita. Ketika branding kita sudah naik, kita nyoba pelan-pelan dulu, kita testing, kita ajak donasi pelan-pelan dulu, jangan menarget langsung puluhan juta. Target dulu aja ya 10.000, 20.000. Kalau saya dulu itu buka slot wakaf 5.000 per orang misalnya, atau 5.000 per slot kayak gitu. Jadi tidak langsung puluhan juta atau tidak langsung ratusan ribu, tapi dari 5.000. Dan sampai sekarang itu ada donatur yang rutin beliau 50.000 tiap bulan ke ACT. Itu juga gitu. Mbak, saya mampunya itu tiap hari Mbak donasi 5.000. Tapi nanti saya satu bulannya itu dapatnya paling cuma 50.000, ya enggak apa-apa Bu, saya bilang gitu. Itu ada donatur dari Jakarta gitu. Jadi masing-masing ya itu intinya kita niatkan dulu yang terbaik karena Allah, kemudian kita bangun brand kita bangun branding kita bahwa kita sebagai relawannya ACT, kemudian setelah itu baru kita ajak perlahan-lahan kayak gitu. Sabar, istiqomah. Karena untuk seperti ini itu prosesnya panjang gitu, enggak langsung ujuk-ujuk dapat donasi besar, tidak. Karena saya pun mengenal beliau itu juga 1 tahun lebih yang lalu, hampir 3 tahun yang lalu lah, sekedar kenal aja. Kemudian tiba-tiba beliau ikut bergabung ke Majelis Al-Quran, kemudian tiba-tiba kenal, tiba-tiba dekat. Nah, ketika sudah dekat, tiba-tiba pagi tadi WA, Mbak, saya itu Mbak, pengen ada program Al-Quran yang mungkin bisa untuk wakaf. Tiba-tiba beliau dengan sendirinya minta seperti itu. Cuman masih belum saya share ke ACT Kediri, jadi nanti mungkin ditindaklanjuti seperti apa masih belum. Karena tadi ACT juga ada agenda, saya sendiri juga ada agenda seperti itu. Seperti itu. Mungkin itu Mbak. Saya juga bingung Mbak sebenarnya menjawab apa gitu. Intinya gitulah pokoknya. Bagaimana Mbak Citra, jawaban terbaik dari Mbak Nisa tadi? Bisa ditangkap dengan baik? Terima kasih banyak Kak Nisa atas sharing ilmunya, kata Mbak Citra. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya Mbak Nisa ya.
Ya, silahkan. Dan mohon maaf, ini Mas Eko, pertanyaan yang sebelumnya nih karena dari pusat kita sinyalnya terganggu ya, tadi pertanyaan yang pertama kita belum sempat terbaca nih Mas Eko, baru pertanyaan yang kedua, mungkin yang tadi pertama boleh diketik ulang. Dan pertanyaan yang kedua dari Mas Eko ini terkait tentang langkah awal mengajak donatur yang memiliki perusahaan untuk diarahkan kepada program besar Mbak Nisa. Apakah ada kekhususan nih untuk share kegiatannya itu setiap minggunya? Nah, Kira-kira gimana nih menurut Mbak Nisa sendiri? kalau menurut saya sendiri, karena kalau perusahaan besar itu, ayah saya itu ada donatur dari Pertamina, dia itu donatur cukup rutin juga, cukup rutin, cuman variatif juga programnya tiap bulan itu. Jadi kalau untuk perusahaan besar yang pasti kita siapkan proposalnya ya, kemudian kita PDKT dengan orang-orangnya, karena tanpa PDKT kita ujuk-ujuk bikin proposal ya itu belum tentu akan di ACC. Kita harus PDKT dulu ke orangnya, dekati dulu, paling tidak ketika sebelum kita kalau saya ini ya, sebelum kita mau menuju ke misalkan di suatu perusahaan begitu, paling tidak kita baca dulu profilnya perusahaan ini tentang apa sih. Jadi ketika kita di CS-nya, minimal ketika kita di CS-nya itu kita bisa ajak sharing CS-nya. Mbak gimana Mbak kerja di sini nak ya Mbak, kayak gitu. Intinya kita PDKT dulu aja. Nanti kalau kita sudah PDKT, biasanya itu kan CS itu bahkan lebih enak ya ngarahinnya. Oh ya Mbak, untuk kayak gini itu kita ke sini gitu, ke sini gitu. Istilahnya kita PDKT dulu, kita cari tahu dulu perusahaan apa ya sebelum kita PDKT, kita cari dulu perusahaan tentang apa, kita minimal kita tahu informasinya. Yang kedua itu kita PDKT dengan orang-orang terkait, atau minimal kita memiliki relasi dengan orang yang temannya teman kayak gitu. Biasanya lebih mudah dengan kita tanpa ujuk-ujuk kita ke perusahaan besar kayak gitu. Kecuali mungkin kita ada orang lain yang kita didampingi oleh orang yang sudah lebih berpengalaman ya. Ini karena sekelas saya ini masih belum terlalu pengalaman untuk di perusahaan besar, karena jujur saja saya itu hanya beberapa kali untuk ke perusahaan besar seperti di SIR, kemudian Pelindo dan lainnya, itu ya sedikit sekali pengalaman saya untuk di perusahaan besar kayak gitu. Jadi ya itu, kalau setahu saya dan sepengalaman saya yang pernah saya jalani, saya tidak berani ngomong kalau saya belum menjalani, karena itu pasti pasti hasilnya beda dengan ketika saya sudah menjalani, karena saya sudah melaksanakan, saya sudah mengalami, jadi saya baru bisa cerita. Karena ini pengalaman saya untuk share di perusahaan ini sangat minim juga informasi yang bisa saya berikan. Terus kemudian beberapa waktu yang lalu pernah juga closing dari perusahaan masker, itu tidak banyak nominalnya. Cuman ya itu sama saja. Yang pertama cari informasi, yang kedua usulkan programnya apa, kita komunikasikan yang baik kayak gitu. Nanti misalkan kalau bisa itu kita minta nomornya beliau, jadi bisa follow up. Kan saya nggak closing sekarang nggak apa-apa, closingnya nanti tahun depan, closingnya nanti pas ada program apa gitu. Jangan sampai baper kita ditolak, habis ditolak langsung sudah kita berhenti, jangan sampai kayak gitu. Karena bisa jadi kayak tadi donatur saya yang unta, saya kenalnya 3 tahun yang lalu, close-nya baru sekarang, unta, kayak gitu. Jadi ya sudah kayak gitu. Mohon maaf saya terlalu sedikit sekali, minim sekali untuk pengalaman di perusahaan besar. Karena selama ini saya mainnya ya hanya WA, kemudian ke lingkaran-lingkaran terdekat saya, ke komunitas, kemudian kepada teman-teman di majelis ilmu, kayak gitu, di komunitas-komunitas yang terdekat saya, tetangga saya, keluarga saya kayak gitu. Mainnya baru seperti itu. Untuk main di yang perusahaan sangat-sangat besar, Unilever atau apa itu masih sangat minim sekali. Jadi saya mohon maaf belum bisa, ilmunya belum sampai ke situ kalau saya gitu. Mohon maaf ya Mbak. Boleh ditekan. Oke, gimana nih Mas Eko? Mungkin boleh open mic nih kalau ada yang kurang jelas. Iya, ya. Terima kasih atas sharingnya Mbak tadi. Ya, tapi masih penasaran nih untuk menggolkan perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Yang penting kata Mbak Nisa tadi PDKT-in dulu aja. Jadi PDKT-nya itu harus terkendali ya Mbak Nisa ya.
Iya, betul. Harus terkendali dulu. Nanti kalau nggak terkendali, Siap, siap. bisa. Jadi bukan PDKT yang so kenal so deket gitu ya Mbak Nisa? Iya, betul. Harus kita PDKT Jadi dulu, harus mengenalkan diri kita dulu kayak gitu. Nanti kalau udah Oke, kenal, siap. kan hingga juga nanti enak juga komunikasi. Oke. dan sampai terbranding juga bahwa orang-orang ini akhirnya tahu bahwa kita ini adalah RFI, tempat untuk orang bersedekah seperti itu. Jadi Siap. nanti malah kita yang Terima akan kasih. dicari oleh donatur kita. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Sama-sama Tias. Mas Eko. Mbak Sama-sama Yunisa. Mas Eko. Matur suwun. Sami-sami. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Sobat Movers lainnya, mumpung masih ada waktu nih sampai jam 5. Semoga selanjutnya Mbak Nisa ke prospeknya lebih besar. Amin. Didoakan oleh Mas Fajar nih. Amin. Dan Sobat Movers jangan lupa juga besok sharing session kita masih berlanjut dengan member yang berbeda juga nih. Setelah Mbak Nisa ada lagi yaitu Mbak Zahra Fadila. Dan masuk juga dalam 10 terbaik member closing kurban pada tahun ini. Jangan sampai ketinggalan juga Sobat Movers, besok di jam 10 pagi Mbak Nisa juga boleh join lagi, jadi bisa saling sharing juga nantinya. Insya Allah. Ada yang mau ditanyakan lagi Sobat Movers, boleh raise hand atau chat box. Atau sudah cukup nih, sudah cukup ini Mbak, tertangkap semua materinya. Oh kayaknya Mbak Nisa udah buru-buru nih pengen udahan. Ini karena kan ini Idul Fitri, jadi pada puasa, pada nyiapin buka puasa. Oh iya benar. Oh iya benar. Jadi pada buru-buru semua kalau sore, termasuk saya juga. Betul. Alhamdulillah, terima kasih juga ya Mbak Nisa karena sudah menyempatkan waktunya juga nih di sela-sela kesibukannya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk Sobat Movers. Sama-sama, semoga bermanfaat untuk semuanya. Ya, mungkin kita cukupkan saja nih Mbak Nisa. Atau ada kata-kata motivasi yang ingin Mbak Nisa sampaikan untuk Sobat Movers hari ini, boleh silahkan sebelum Tias tutup agenda hari ini. Motivasinya ya, ketika saya bukan mengutip sih sebenarnya, saya itu selalu terinspirasi dengan Al-Quran, surat Muhammad ayat 7. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Artinya setiap kita menolong orang lain, setiap kita menolong sesuatu, artinya kita mungkin membantu dalam bentuk sosial, membantu dalam kita sebagai relawan, sebagai kita sebagai penyalur kebaikan, kita penyambung lidah seperti itu. Itu dengan meniatkan kita karena Allah, dengan meniatkan kita untuk membantu kejayaan Islam kelak, karena kita kan juga berharap nanti kelak orang-orang Islam ini akan berdiri di atas kaki sendiri dengan ekonomi yang cukup ya, artinya lebih baik daripada yang sekarang, lebih mungkin yang kita tolong ini kan pastinya mereka yang masih perlu dibantu kayak gitu. Terus ketika mereka bisa menjadi muzaki yang luar biasa, melahirkan kejayaan Islam dengan seperti bagaimana para sahabat dulu kayak gitu. Seperti itu, pasti Allah juga akan menolong kita, entah bagaimana caranya, entah dari mana jalannya kayak gitu. Kadang dengan sesuatu yang tidak kita duga-duga, ternyata Allah itu kasih jalan terbaik karena niat kita, karena Allah, niat kita ingin bersiar karena Islam kayak gitu, Allah pasti akan menolong kita dan meneguhkan kita, meneguhkan hati kita untuk menetapi jalan itu kayak gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sekali Mbak Nisa untuk motivasi yang sudah disampaikan hari ini kepada Sobat Movers. Semoga bisa menjadi manfaat juga untuk Mbak Nisa sendiri. Nanti Allah yang akan balas kebaikan Mbak Nisa di hari ini. Dan semoga setelah ini Mbak Nisa, teman-teman kita, Sobat Movers dari Relawan Filantropi Indonesia langsung banyak closingannya nih memasuki bulan Zulhijjah kan. Amin. Semoga di bulan Zulhijjah ini langsung banyak nih closingan kurbannya. Dan tentu niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk membantu sesama. Amin. Terima kasih ya Mbak Nisa, jazakillah khair. Baik Mas Fajar, kita juga ditemani Mas Fajar dan Mbak Dian nih hari ini. Mungkin Mas Fajar ada yang ingin disampaikan sebelum agenda ini kita akhirkan. Ya insya Allah cukup Mbak Tias. Ingin menjambung sedikit saja tadi, insya Allah besok kita ada sharing session lagi
Anda lihat juga narasumbernya ikut pada sore hari ini. Nah, penasaran siapa? Insya Allah besok akan berjumpa langsung dengan narasumber kita, salah seorang relawan filantropi Indonesia dari cabang ACT Bekasi. Ya, sampai jumpa besok pagi jam 10 insya Allah. Paling itu saja Mbak Dea. Mbak Tias, sorry. Ya. Oh ya, sebelumnya kita Oke, juga baik. mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Mbak Khairatun Nisa. Semoga menjadi amal jariah buat Mbak Nisa karena sudah membagi ilmunya kepada kita semua dan insya Allah sangat bermanfaat ya, dan semoga menambah ilmu dan wawasan pada RFI lain juga agar segera mengikuti langkah-langkah RFI yang sudah berjalan sebelumnya. Amin. Allahumma amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Fajar. Dan ini ada link absensi, boleh disimpan dulu teman-teman, nanti boleh absen setelah kita tutup agenda pada hari ini. Dan jangan lupa besok jam 10 pagi kita akan bertemu dengan Mbak Zahra Fadila, member RFI ASA. Semua meraih ridhonya dan juga cintanya di bulan Zulhijjah ini. Amin Allahumma amin. Baik, mari kita tutup agenda hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Tias, Mbak Dea dan juga Mas Fajar serta mewakili Mbak Nisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nisa, Afwan mungkin boleh bantu untuk diakhirkan Zoom-nya karena tadi kita dari pusat sempat terputus sinyalnya, jadi hostnya berpindah nih ke Mbak Nisa. Oh ya, karena putus ya tadi ya. Baik, kita end saja. Iya, terputus. Oke, siap, saya end Iya, saja. Mbak Nisa.